Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Informasi kami hadirkan mengenai kebakaran hebat yang melanda pabrik minyak goreng PT Argo Raya Mas yang berada di kawasan Kelurahan Seimbati, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara. Kobaran api membakar bangunan demi bangunan pabrik dan terdengar sejumlah ledakan dari dalam bangunan yang terbakar. Diduga api berasal dari salah satu gedung tempat pengemasan karton atau bungkus minyak goreng. Belasan unit mobil pemadam kebakaran dari Pemko Medan diturunkan ke lokasi kebakaran. Petugas masih melakukan penyiraman sampai malam hari. Kobaran api masih terlihat membesar. Sementara itu masyarakat yang berada menyaksikan peristiwa kebakaran diminta petugas untuk tidak berada di lokasi kejadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selamat pagi Reza. Selamat pagi Rati. Apa Ini kabar? dua informasi pertama nih cukup panas begitu ya mengenai kebakaran hutan dan lahan dan juga tadi ada kebakaran begitu ya di Labuhan. Ini juga menjadi perhatian kita ya, kebakaran hutan dan lahan di Riau. Tepatnya ini kan sudah menyebar awalnya 30 titik, kemudian 70 titik dan sekarang lebih luas lagi. Betul. Bahkan asapnya ini sampai melewati wilayah Malaysia kabarnya. Iya, pokoknya kebakaran hutan jangan sampai bikin kita kebakaran jenggot ya. Semoga juga dari Jangan pihak pemerintah bisa menyelesaikan secepatnya karena kabarnya hari Amin. ini juga akan dilakukan apel Modifikasi cuaca bukan? dan juga modifikasi cuaca sudah beberapa hari dilakukan karena salah satu faktor untuk mempercepat pemadaman api adalah dengan hujan itu sendiri. Iya betul, tapi kita tahan dulu, nanti kita akan bahas itu di segmen berikutnya. Kita hadirkan dulu informasi yang lain ya Zah. Ya. Ini ada belasan narapidana di sel lembaga pemasyarakatan di kelas 2A Bojonegoro, Jawa Timur ditangkap beserta barang bukti yaitu berupa sabu dan juga obat terlarang dari Rabu malam hingga pagi dini hari tadi oleh aparat Polres Bojonegoro yang bersenjata lengkap. Jadi awalnya pihak lapas dan polisi melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang yang dimiliki oleh para tahanan, namun mendapatkan perlawanan dari narapidana. Perlawanan ini akhirnya menimbulkan kericuhan hingga aparat melakukan pengamanan situasi dan menangkap pelaku kericuhan. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan 340,54 gram sabu dan 199 pil Inex yang ditaruh di atas talang air atap plafon kamar sel. 5 terduga pelaku yang memiliki sabu dan pil Inex ditangkap di Polres Bojonegoro, sedangkan 12 napi yang melakukan perlawanan dibawa ke lapas Lamongan. Sudah menjalani hukuman pidana, menambah hukuman tersebut dengan menyimpan narkoba justru di plafon sel tahanan ya. Jadi katanya kalau bersih kenapa harus risih begitu ya. Kita ke kabar berikutnya pemirsa, ini ada tim gabungan Jatanras Polrestabes Makassar bersama dengan Resmob Polda Sulawesi Selatan meringkus 23 anggota komplotan geng motor yang membuat onar di 3 lokasi dan menyebabkan 5 warga terluka. Polisi juga menyita sejumlah senjata tajam. Pemirsa, penangkapan dilakukan usai para pelaku melancarkan aksi penyerangan brutal ini secara acak di 3 titik, yaitu di Jalan Andi Pangeran Petarani, di Jalan Cendrawasih, serta Jalan Abdul Qadir, Kota Makassar. Jadi aksi tersebut menyebabkan 5 warga ini mengalami luka serius. 3 diantaranya mengalami luka di bagian kepala dan juga lengan, sementara 2 korban lainnya tertancap anak panah busur. Dari tangan para pelaku, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya 1 buah celurit, 2 parang, kemudian juga beberapa batang anak panah serta sepeda motor yang digunakan saat melakukan aksi penyerangan. Dari Makassar kita bergeser ke wilayah Jawa Barat pemirsa. Kepolisian daerah Jawa Barat melakukan pemeriksaan terhadap 2 orang panitia penyelenggara atau IO dari pesta pernikahan anak Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan Wakil Bupati Garut Putri Karlina yang berujung rusuh hingga menyebabkan 3 orang meninggal dunia. Jadi selain melakukan pemeriksaan terhadap IO, Polda Jabar juga memeriksa beberapa pihak lainnya dari kepolisian, pejabat Pemda Garut, serta beberapa warga untuk dimintai keterangan. Pemeriksaan terhadap beberapa pihak itu dilakukan oleh penyidik di Treskrimum Polda Jawa Barat di Polres Garut. Ada sekitar 8 hingga 10 saksi yang diperiksa oleh penyidik, diantaranya 2 orang pihak IO, 2 orang pejabat administrasi Pemda Kabupaten Garut, 4 orang anggota polisi, dan beberapa warga. Sebelumnya memang kasus ini masih ditangani oleh Polres Garut, namun saat ini ditarik penanganannya oleh Polda Jawa Barat.
Kita bergeser ke informasi mengenai kebakaran kapal KM Barcelona 5. Tim SAR gabungan melanjutkan pencarian 2 korban hilang di perairan Talise, Minahasa Utara. Pencarian diperluas hingga 204 nautical mil. Memasuki hari keempat kemarin, tim SAR gabungan memperluas area pencarian 2 korban hilang dari peristiwa kebakaran kapal KM Barcelona 5 atas nama Levi Aiba dan juga Hamen Langinang. Pencarian diperluas hingga 204 nautical mil ke arah Laut Timur yang dilakukan di 4 sektor. Tim SAR gabungan menurunkan 4 tim dengan menggunakan rubberboat di lokasi pencarian termasuk di sejumlah pulau. Proses pencarian korban hilang rencananya dilakukan hingga 7 hari. Jumlah korban kebakaran KM Barcelona tercatat sebanyak 580 orang dengan 575 diantaranya selamat, 3 orang meninggal dunia dan 2 masih hilang. Pemirsa, lagi-lagi seorang wanita Parubaya tewas diterkam buaya saat mencari kerang di muara sungai di Desa Tondasi, Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara. Jadi insiden ini bermula saat korban bersama kedua anaknya ini mencari kerang di tepi pantai dengan menyeberangi muara sungai di Desa Tondasi, Kecamatan Tiworo, Kabupaten Muna Barat. Dalam kejadian ini, 2 anak lelaki korban sempat berupaya merebut ibunya yang saat itu hendak dibawa lari buaya. Dalam upaya penyelamatan ibunya, salah seorang anak ini sempat menusuk mata buaya hingga membuat buaya tersebut melepaskan cengkramannya. Akibat dari cengkraman buaya, korban mengalami luka yang cukup parah di bagian perut. Korban juga sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Namun akibat luka gigitan buaya yang cukup parah, nyawa korban tidak tertolong. Kita bergeser ke Ngawi, pemirsa. Ada seorang pengendara motor yang ditemukan tewas di tengah jalan raya Ngawi, Solo. Diduga pemotor tersebut menjadi korban tabrakan. Korban yang diketahui bernama Farid Pinanggito, berusia 24 tahun, warga Desa Wonokerto, Ngawi, Jawa Timur ini tewas dengan kondisi luka parah pada bagian kepala. Menurut warga, saat ditemukan korban sudah bersimbah darah dan dalam kondisi tergeletak bersama motornya di tengah jalan. Diduga korban melaju dari arah Ngawi menuju ke Solo dan mengalami kecelakaan hingga terlindas dengan kendaraan lain. Sementara itu, petugas kepolisian yang datang ke lokasi kejadian langsung mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Suroto Ngawi untuk dilakukan visum dan juga identifikasi. Polisi juga telah melakukan olah TKP dan juga melakukan penyelidikan untuk memburu kendaraan yang terlibat kecelakaan dengan korban. Pemirsa, sejumlah informasi sudah kita hadirkan dan kita juga ajak Anda untuk melihat bagaimana kondisi terkini langsung dari Pancoran, Jakarta Selatan. Sudah ada rekan-rekan dari NTMC Polri, sudah ada Brigadir Sarah. Selamat pagi, Brigadir Sarah, silakan informasinya. Terima kasih Ratih dan juga Reza, serta selamat pagi pemirsa, di mana situasi arus lalu lintas dari Pancoran saat ini sudah mengalami peningkatan di jam berangkat aktivitas perkantoran pada pagi hari ini. Baik situasi arus lalu lintas dari arah Saharejo ataupun Tebet yang akan mengarah ke Pasar Minggu ataupun Kalibata sudah dalam keadaan ramai, terlihat peningkatan volume kendaraan. Dan dari arah Supomo yang akan mengarah ke Semanggi juga sudah dalam keadaan ramai, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan berkisar 40 km per jam. Sebelum memasuki kawasan ganjil genap, para pengendara harap pastikan plat kendaraan Anda berlaku dan sesuai dengan tanggal pada hari ini. Apabila tidak sesuai, silakan mencari jalan alternatif lainnya. Situasi yang sama dari arah Pancoran yang akan menuju ke Semanggi ataupun berbelok ke Saharjo juga dalam keadaan kondusif ramai. Peningkatan volume kendaraan juga terlihat dari arah Pasar Minggu yang akan menuju ke Pancoran dan Saharjo ataupun yang akan berbelok mengarah ke Semanggi. Selalu berhenti di belakang garis stop saat Anda berada di traffic light, saling menghormati sesama pengguna jalan merupakan salah satu wujud dalam tertib berlalu lintas. Sementara untuk situasi arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto ataupun Kuningan yang akan menuju ke MT Haryono atau yang berbelok ke arah Pasar Minggu masih dalam keadaan kondusif lancar pada pagi hari ini.
Dan dapat kami ingatkan kembali pemirsa, saat ini Korlantas Polri masih menggelar operasi patuh yang berlangsung hingga 27 Juli 2025 mendatang, dan beberapa prioritas pelanggaran pada operasi patuh kali ini adalah berkendara melawan arus, melebihi batas kecepatan, tidak menggunakan helm SNI, menggunakan handphone saat berkendara, mengemudi di bawah umur, berboncengan lebih dari satu orang, dan mengemudi dalam pengaruh alkohol. Untuk itu persiapkan dokumen serta surat-surat kendaraan Anda sebelum berkendara dan patuhi rambu lalu lintas yang berlaku. Dan dapat kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 147 kasus laka lantas dengan rincian 16 meninggal dunia, 25 luka berat, dan 152 luka ringan. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda untuk patuhi rambu lalu lintas yang berlaku, tidak melakukan aktivitas yang dapat mengganggu konsentrasi Anda saat mengemudi untuk keamanan dan keselamatan diri Anda ataupun pengguna jalan lainnya. Untuk informasi tentang kondisi arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi, kembali ke studio. Nah, itu katanya lagi menjalankan operasi patuh. Semoga patuhnya tidak satu operasi saja ya. Terus-terusan patuh. Terima kasih Brigadir Sarah melaporkan dari Pancoran, Jakarta Selatan. Pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami hadirkan informasi mengenai usai menelisik misteri kematian diplomat yang wajahnya penuh dengan lakban dalam Indekos. Kompolnas melakukan pencocokan temuan di TKP dengan hasil investigasi Polda Metro Jaya. Selengkapnya hadir usai jeda, tetap bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami. Untuk pertama kalinya peresmian tema dan logo HUT RI diluncurkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Secara resmi saya luncurkan tema dan logo hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto meresmikan peluncuran logo dan tema hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan RI di Istana Negara Jakarta. Logo yang diluncurkan merupakan karya anak bangsa yang menampilkan angka 8 dan 0 yang menunjukkan arti tanpa batas atau infinity. Prabowo menyebut HUT RI ke-80 mengusung tema Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. Tema ini sejalan dengan visi negara dan mewakili arah perjuangan bangsa menuju Indonesia Maju. Pemerintah menetapkan tema hari ulang tahun Republik Indonesia tahun ini adalah Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. Tema ini dipilih karena selaras dengan visi besar negara dan mewakili arah perjuangan bangsa kita. Kita ingin selalu menjadi negara yang bersatu, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu. Desain logo hari ulang tahun ke-80 RI juga merupakan karya anak bangsa sebagai simbol pemersatu. Secara filosofis, desain ini menampilkan bentuk angka 8 dan 0 yang saling terhubung tanpa ujung, tidak terputus, infinity. Bentuk ini melambangkan bahwa persatuan sebagai dasar dari kedaulatan adalah manifestasi kesejahteraan rakyat dan upaya menggapai cita-cita bangsa menuju Indonesia Maju yang tak pernah putus. Dalam peluncuran tema dan logo ini turut dihadiri oleh jajaran Menteri Kabinet Merah Putih.
Dari Jakarta, Haidar Faisal, Teddy Suhendi, TV One mengabarkan. Hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Akhirnya sudah keluar juga logonya, jadi pengusaha retail yang katanya sempat galau begitu ya, logonya belum keluar, ini sekarang bisa lebih tenang. Sudah nggak galau. Yang mau jualan atribut juga sudah bisa jualan sekarang, karena logo resminya sudah keluar. Umur sebulan lagi ya. Umur sebulan lagi. Kita ke kabar berikutnya pemirsa, ini KPK tak menutup kemungkinan akan memanggil mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim untuk menjelaskan kasus pengadaan Google Cloud. Pemirsa, KPK menjelaskan kasus pengadaan Google Cloud ini terpisah dengan kasus pengadaan laptop Chromebook yang ditangani Kejaksaan Agung. Pemanggilan itu akan dilakukan jika Nadiem dinilai mengetahui konstruksi pengadaan proyek dalam pengadaan layanan Google Cloud di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kasus dugaan korupsi pengadaan Google Cloud di Kemendikbudristek ini belum masuk ke dalam tahap penyidikan. Pak Direktur Penyidikan, perkara ini belum naik ke penyidikan, jadi belum bisa kami sampaikan secara detail, jadi kita tunggu saja. Tapi ada kemungkinan memanggil Nadiem nggak sih Mas, kan dia selaku menteri adalah orang yang harusnya menguasai proyek-proyek, memantau proyek-proyek itu. Kita tunggu perkembangan penanganan perkara ini, nanti akan kami sampaikan update berikutnya seperti apa. Tentu dalam prosesnya KPK akan melakukan permintaan keterangan kepada pihak-pihak yang diduga mengetahui dari konstruksi perkara tersebut. Kita geser ke informasi selanjutnya, kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan sampai saat ini masih menjadi misteri. Komnas HAM pada Rabu siang menemui keluarga diplomat muda Arya Daru di Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Kedatangan Ketua Komnas HAM, Ani Sidayat bersama timnya untuk meminta keterangan keluarga Arya Daru, diplomat muda yang ditemukan tewas di kamar kosnya di Jakarta dengan kepala terlilit lakban. Pertemuan berlangsung tertutup selama 3 jam. Saat ditanya wartawan, Anies enggan menjawab hasil dari pertemuan. Dan sementara itu, Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas juga ikut serta menelisik misteri kematian diplomat yang wajahnya penuh lakban dalam Indekos. Kompolnas melakukan pencocokan temuan di TKP dengan hasil investigasi Polda Metro Jaya. Kompolnas mendatangi tempat kejadian perkara tewasnya diplomat Arya Daru Pangayunan dengan wajah tertutup lakban pada Selasa kemarin. Kompolnas mengecek kondisi kamar, posisi rekaman kamera CCTV, keterangan penjaga indekos hingga posisi kamar yang dikunci dari dalam. Dari indekos di Gondang Dia Menteng, para komisioner Kompolnas bertemu dengan penyidik Polda Metro Jaya. Temuan Kompolnas coba dicocokkan dengan apa yang tengah diinvestigasi kepolisian dan juga hasilnya sama. Sudah lebih dari 2 pekan, kasus kematian tak wajar diplomat kelahiran 1986 ini tak kunjung juga terungkap. Polisi masih menunggu hasil otopsi dan juga patologi dari Arya Daru. Kita harus saja pemirsa untuk jeda dulu sejenak. Ini hati-hati karena aksi begal dengan modus pura-pura ditabrak oleh korban terjadi di Jalan Raya kawasan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Jadi aksi pelaku itu terekam kamera CCTV sehingga akhirnya berhasil diringkus oleh pihak kepolisian. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Polisi menggerebek 1 unit rumah di Kembangan, Jakarta Barat yang menjadi tempat produksi oli palsu. Oli palsu ini akan dipasarkan ke beberapa wilayah di Jakarta, Tangerang, dan Bekasi. Praktik pembuatan oli palsu yang berlokasi di Kembangan, Jakarta Barat digerebek aparat kepolisian dari Polres Metro Jakarta Barat.
Dalam penggerebekan di lokasi, polisi mendapati sejumlah pelaku yang tengah memproduksi oli palsu ke dalam botol baru dengan berbagai merek terkenal. Oli palsu ini akan dipasarkan ke beberapa wilayah Jakarta, Tangerang, dan Bekasi. Tim dari Unit Krimsus Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat melakukan penyelidikan dan pengecekan terhadap lokasi tersebut dan ditemukan adanya operasional kegiatan. Kami mengamankan 3 orang terduga terlapor atas nama inisial SK, MR, dan WS. Selain mengamankan 3 orang pelaku berinisial SK, MR, dan WS, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa 4 drum oli palsu, alat pres merek, serta bahan baku produksi oli palsu. Masyarakat diminta berhati-hati dalam membeli oli mesin kendaraannya. Dari Jakarta, Arif Budiman Saputra, TV One mengabarkan. Pemirsa, tim gabungan Jatanras Polrestabes Makassar bersama Resmob Polda Sulawesi Selatan meringkus 23 anggota komplotan geng motor pembuat onar di 3 lokasi dan menyebabkan 5 warga terluka. Polisi juga menyita sejumlah senjata tajam. Penangkapan dilakukan usai pelaku melancarkan aksi penyerangan brutal secara acak di 3 titik, yaitu di Jalan Andi Pangeran Petarani, di Jalan Cendrawasih, serta di Jalan Abdul Qadir, Kota Makassar. Aksi tersebut menyebabkan 5 warga mengalami luka, 3 diantaranya mengalami luka tebas di bagian kepala dan lengan, sementara 2 korban lainnya tertancap anak panah busur. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya 1 buah celurit, 2 parang, beberapa batang anak panah, serta sepeda motor yang digunakan saat melakukan aksi penyerangan. Kita bergeser ke Yogyakarta, pemirsa. Sesosok mayat laki-laki parubaya ditemukan mengambang di Sungai Serak, tempat di bawah jembatan Gelaga, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Pada tubuh korban ditemukan sejumlah luka. Pemirsa, mayat tanpa identitas ini ditemukan pada Rabu kemarin dengan kondisi terluka pada bagian dahi. Penemuan mayat berawal salah satu warga yang hendak membuang sampah di pinggir sungai. Ini curiga saat melihat benda mirip manusia mengambang di sungai dengan posisi tengkurap. Ia kemudian melaporkan kejadian tersebut ke tim SAR Satlin Mas Rescue Istimewa dan kepolisian. Saat dievakuasi ke tepian, diketahui pada dahi korban ditemukan sejumlah luka-luka. Diduga ia merupakan korban pembunuhan. Setelah diidentifikasi, korban pria tersebut diketahui berinisial D dan merupakan warga Kecamatan Temon, Kulon Progo. Kasus ini ditangani petugas Satreskrim Polres Kulon Progo. Kita bergeser ke Jawa Barat, pemirsa. Aksi begal dengan modus pura-pura ditabrak oleh korban terjadi di Jalan Raya kawasan Jatinagor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Aksi pelaku ini terekam kamera sehingga akhirnya berhasil diringkus oleh polisi. Dalam video kamera pengawas, terlihat 2 orang pemuda berboncengan motor ini tiba-tiba menghentikan korban yang juga mengendarai sepeda motor. Para pelaku kemudian memukuli korban sambil mengaku ditabrak oleh korban. Setelah korban ketakutan, pelaku membawa kabur motor korban. Berbekal kamera CCTV serta keterangan korban, polisi akhirnya berhasil menangkap salah satu pelaku yang berinisial DR alias Ijang. Sementara 1 pelaku lainnya hingga kini masih buron. Kepolisian menyebut modus pelaku dengan membuntuti calon korbannya. Dalam melakukan aksinya, pelaku tak segan melukai korban dengan senjata tajam apabila tidak menyerahkan kendaraannya. Pelaku baru saja keluar dari penjara 2 bulan lalu. Akibat kasus yang sama, kini harus kembali mendekam di balik jeruji dengan dijerat pasal 365 KUHP pidana dengan ancaman penjara selama 9 tahun. Dua kali baru sekarang ketangkep. 2 kali itu dijual kemana? Ya, barang buktinya alat-alat.
Baik, untuk mendalami kasus begal yang terjadi di wilayah Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, kita akan bergabung bersama AKBP Sanditio Mahardika, Kapolres Sumedang. Selamat pagi, Pak Kapolres. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat pagi. Sampurasun. Pagi, Pak. Baik, ini kronologi kejadiannya seperti apa dan apakah memang di wilayah tersebut sering terjadi pembegalan, Pak? Melihat pelakunya adalah residivis dengan kasus yang sama. Baik, terima kasih. Jadi alhamdulillah berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami berhasil mengamankan 1 pelaku curas, kemudian 4 pelaku curanmor. Jadi tadi disampaikan bahwa memang di wilayah Jatinangor, di sekitar situ banyak terjadi curanmor. Kemudian alhamdulillah berkat kesigapan tim Serse Polsek Jatinangor dan Resmob Polres Sumedang, berbekal CCTV yang diamankan, kami berhasil menangkap pelaku curas, yang mana pelaku tersebut melakukan aksi dengan pura-pura tertabrak, sehingga mengakibatkan luka-luka, dan kemudian pada saat turun, kemudian hampiri seorang calon korban, kemudian langsung menikam menggunakan gunting, sehingga gunting tersebut melukai korban. Pada saat korban terluka, disitulah pelaku mengamankan atau mencuri motor tersebut dan membawa kabur. Kemudian satu orang pelaku kita amankan, kemudian kita lakukan juga pencarian 1 orang lagi pelaku yang memang DPO, karena dilakukan oleh 2 orang bekerja sama, sehingga kami tetapkan 1 orang sebagai DPO dan 1 orang menjadi tersangka. 4 orang pelaku curas lainnya memang di situ sering terjadi curanmor, sehingga kami menghimbau warga Sumedang, Jatinangor, yang memang di situ merupakan miniaturnya Indonesia, banyak sekali warga pendatang di sana, sehingga kos-kosan, kemudian mahasiswa menjadi sasaran empuk bagi para pelaku curanmor. Alhamdulillah berkat kerjasama semua pihak, kami bisa mengamankan 1 orang pelaku curas dan 4 orang pelaku curanmor. Demikian. Oke, baik Pak Kapolres, ini kalau melihat lokasi dari rekaman CCTV kan memang cukup sepi begitu ya, mungkin terjadi juga pada malam hingga dini hari. Tapi kalau kita bicara modus yang sama, apakah memang ini sering dilakukan di wilayah Anda, sehingga memang polisi sudah mengetahui begitu pelakunya siapa, apalagi tadi sudah disebutkan bahwa ini residivis, Pak? Baik, terima kasih. Pelaku curanmor mempunyai berbagai macam modus, salah satunya tadi pura-pura tertabrak, kemudian setelah korban berhenti menusukkan pisau atau gunting. Yang lain, modus yang lain juga macam-macam, Pak. Selain seperti itu, mungkin pura-pura terserempet, kemudian yang terjadi percecokan, terjadi adu mulut, kemudian sama-sama berhenti di pinggir jalan. Pada saat itu pelaku dengan santainya dengan ini melakukan aksi pencurian motor, kemudian juga membobol rumah, membobol kos-kosan, kemudian membobol atau melakukan pencurian di minimarket dan lain-lain. Jadi banyak sekali modusnya, Pak. Baik, Pak Kapolres, melihat ini juga pernah menjalani hukuman dengan kasus yang sama, apakah akan ada pasal berlapis yang nantinya dikenakan kepada pelaku? Tentunya pasal itu akan kita terapkan berlapis, dan otomatis tuntutan yang akan dilemparkan atau ke kejaksaan akan menjadi penambahan hukuman, sehingga residivis tersebut akan menjalani hukuman yang jauh lebih berat, sehingga efek jera diharapkan dapat dicapai, sehingga tidak melakukan hal tersebut lagi.
Baik, terima kasih Pak Kapolres Sumedang AKBP Sanditio Mahardika atas penjelasannya dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami hadirkan informasi mengenai Presiden ke-7 Joko Widodo yang menjalani pemeriksaan kasus fitnah ijazah palsu di Mapolresta Surakarta, Jawa Tengah. Dalam pemeriksaan penyidik menyita ijazah SMA dan S1 Jokowi. Kami hadirkan dialognya usai jeda, tetap bersama kami. Presiden ke-7 RI Joko Widodo kemarin menjalani pemeriksaan di Mapolresta Surakarta, Jawa Tengah. Pemeriksaan terhadap Jokowi berkenaan dengan laporannya ke Polda Metro Jaya terkait dugaan pencemaran nama baik atas tudingan ijazah palsu. Penyidik memeriksa Joko Widodo di Solo lantaran pertimbangan alasan kesehatan. Jokowi diperiksa bersama 9 saksi lainnya. Dalam pemeriksaan yang berlangsung sekitar 3 jam lebih, Jokowi mengaku diberi 45 pertanyaan oleh penyidik. Setelah diperiksa, Jokowi mengaku penyidik menahan 2 ijazahnya, yakni ijazah SMA dan perguruan tinggi UGM. Dari Solo, Jawa Tengah, Effendi Rois Danitariandini TV One mengabarkan. Pemeriksaan oleh penyidik ada 45 pertanyaan, yang 35 sudah pertanyaan yang lalu tapi direview kembali, dan yang baru 10 pertanyaan. Dan semuanya saya jawab sesuai dengan yang saya tahu, yang terjadi apa adanya. Pak, boleh disepil apa saja pertanyaan yang baru? Yang baru tadi mengenai Mas Dian Sandi, apakah kenal, kapan pernah bertemu, apakah saya yang meminta untuk memposting ijazah saya. Semuanya saya jawab bahwa saya bertemu di rumah saat Mas Dian Sandi bersilaturahmi dan meminta maaf karena telah memposting ijazah saya. Mengenai Pak Insinyur Kasmujo, saya sampaikan bahwa beliau itu adalah dosen pembimbing saya, dan memang dosen pembimbing saya. Tapi untuk dosen pembimbing skripsi memang bukan Pak Kasmujo, tapi Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Ini untuk lebih perjelas saja. Ya, proses hukum kita hormati dan terus akan kita ikuti. Pak, tadi kan kuasa hukum bilang bersedia untuk penyitaan ijazah kalau diminta oleh penyidik. Tadi gimana, Pak? Ya, juga sudah dilakukan tadi penyitaan ijazah asli S1 dan SMA oleh penyidik. 2 jenis ijazah aja Pak yang disebut? Iya. Tadi juga bersama-sama ya dengan saksi-saksi yang lain yang juga diperiksa. Ada berapa? 11. Berikut Bapak. 11. 10 plus Bapak. 10 plus saya berarti 11. Nah, tadi kita sudah lihat ya bahwa kemarin Pak Jokowi sudah diperiksa bersama dengan 10 orang lainnya. Jadi totalnya 11 di Surakarta, Jawa Tengah. Jadi ini juga bisa dibilang menjadi babak baru lainnya begitu. Babak baru karena kemarin kita sudah melihat Pak Jokowi menyerahkan ijazah SMA, betul, ijazah S1, ditanyai beberapa hal sampai dengan 3 jam begitu, 45 pertanyaan, 35 itu lebih ke cross check sudah ditanyai sebelumnya ya.
10 pertanyaan baru. Seru nih, kira-kira apa sih yang akhirnya didalami oleh pihak kepolisian? Nah, pertanyaan berikutnya adalah kalau barang bukti sudah ada, tersangkanya siapa gitu ya? Itu dia. Kita akan langsung tanyakan dengan narasumber yang sudah hadir di sini bersama kami. Ada Pak Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Selamat pagi Pak Ranto. Lalu ada Abdullah Al-Kateri, kuasa hukum terlapor Dr. Tifa. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Bang Abdullah, sehat ya? Dan yang terakhir ada Pak Ade Darmawan Bayasit, Sekjen Pradi Bersatu. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Rati dan Mas Reza. Selamat pagi TV One dan pemirsa TV One. Nah, ini sebelum mulai tadi sudah ada perbincangan-perbincangan. Sudah hangat banget nih. Tapi saya ke Pak Ade dulu. Pak Ade, ini hari ini nanti akan datang ke Polda Metro Jaya sebagai saksi pelapor ya. Sekitar 10.30 bersama dengan Pak Silvester nantinya. Apa saja yang sudah disiapkan untuk nanti? Persiapannya sih tidak ada karena kita sudah firm di alat bukti dari Jakarta Selatan. Bukti baru ada? Sudah cukup, sangat cukup, dan kami anggap bahwa ini sudah firm. Sehingga sisa mungkin untuk penyidik meyakinkan kami lagi, ditanyain lagi beberapa pertanyaan tentunya yang biasanya mengulang ya. Biasanya mengulang, tetapi ada sesuatu yang pasti akan baru ditanyakan gitu loh. Setiap pemeriksaan di tahap penyidikan. Nah, intinya bahwa mudah-mudahan saya yang terakhir. Nah, kalau mudah-mudahan Anda yang terakhir. Ya, saya yang terakhir, karena kalau sudah terakhir kan udah mulai pemanggilan ke pihak terlapor. Nah, kalau sudah dipanggil pihak terlapor, nah tentu ada kejutan-kejutan akan terjadi. Artinya yang pertama saya cukup senang karena Bapak sudah disita ijazahnya dan SMA dan S1-nya. Saya senang kenapa? Artinya di sini memperlihatkan kepada masyarakat bahwa yang dikatakan tidak ada ijazah lah, yang dikatakan fotokopian lah. Nah, ini sudah disita. Nanti di pengadilan pasti akan timbul tuh. Berarti yang sebelah juga seneng tuh nanti bisa lihat ijazahnya. Artinya seperti itu, bahwa kita akan bertemu di pengadilan, kita akan buka-bukaan bahwa sebenarnya ya ijazah itu tidak penting banget sih sebenarnya. Yang penting itu adalah diakui atau tidak. Tapi kemarin juga sudah didalami oleh pihak kepolisian 45 pertanyaan, 10 pertanyaan baru tentang bagaimana ijazah ini bisa diupload di media sosial, kemudian dosen pembimbing Pak Jokowi dan lain sebagainya. Begini Mbak Rati, kalau seperti itu untuk meyakinkan penyidik sebenarnya. Penyidik mau meyakinkan bahwa ini ijazah terbitan siapa sih? Gitu loh. Nah, analogi berpikir kita sederhana sebenarnya. Kalau terkait ijazah, siapa yang nerbitin? Itu dulu. Terus kemudian untuk skripsi juga sama. Nah, skripsi memang kita yang buat kan, tetapi ditaruhnya di mana? Kan di universitas. Nah, terus kemudian ijazah juga kan yang nerbitin universitas. Iya, betul. Nah, yang menjadi saya tidak bisa menerima pemikiran saya, kalau ini dibuat berarti ada pembuat di luar UGM, tiba-tiba mendatangi UGM, menaruh skripsinya, terus kemudian ijazahnya dicetak di Pramuka katanya nih, ya kan gitu. Ah, berarti ada yang naruh. Apakah itu Bapak Insinyur Joko Widodo atau oknum UGM? Kan pertanyaannya di situ tuh. Ya nanti ini kan juga akan dikulik lebih dalam pasti di persidangan nantinya. Kan udah. Kan udah. Berarti UGM mengakui bahwa dia mencetak. Terus kemudian UGM juga menyatakan bahwa ada skripsinya di UGM. Kan gitu. Udah itu dipercaya oleh abang, tapi dari pihaknya Bang Abdullah masih nggak percaya. Nah ini logika saya minta diyakinkan gitu loh. Seperti apa? Nah sekarang gini deh. Coba saya challenge, sebentar. Saya challenge dulu. Masku, kuliah di mana Mas? S1 kan? S1 aja. S1-nya aja. Asli enggak ijazah? Sebentar dulu. S1 dulu. S1. Jadi kita yang ditanya sama abang nih. Mustopo. Nah, sekarang skripsinya ada di mana? Di Mustopo. Di Perpus saya kan? pegang. Iya, satu Mustopo, satu Mas. Ya kan? Betul. Nah, terus yang kedua, ijazahnya terbitin siapa? Ya Mustopo. Palsu.
Oh gitu. Palsu, harus dilegalisir. Sama Ella. Nah, itu masalahnya. Saya takut dilaporkan. Itu logika itu, logika. Ini kan dibilang palsu. Saya tanya, rektornya siapa di Mustopo? Apakah yang sekarang jadi menteri itu? Yang katanya Coba jangan bawa universitas lain. Jangan bawa universitas lain. Coba sebut aja. Ini temanya bukan tentang saya, jadi jangan bahas saya. Bang Abdullah, tanggapannya gimana? Ini ijazah SMA S1 sudah ditahan, sudah cukup atau seperti apa? Begini, ya kan. Ini kan bukan tiba-tiba. Ada satu peristiwa besar, ya kan. Ya kan selalu dikatakan sudah diberitahu, sudah diinformasikan sama UGM. Diperlihatkan nggak? Itu pertanyaan. Yang dimasalahkannya bukan diinformasikan, tapi diperlihatkan. Ya kan? Saya bilang saya punya SIM. Nggak percaya. Saya udah ngomong, saya punya SIM kok. Anda bilang, buktikan, saya tunjukkan nih SIM saya. Itu kan? Nah itu. Seperti Obama pada waktu itu kan. Waktu dia dicurigai bukan American citizen. Kan? Santai diambilin. Aktenya. Selesai kan? Nggak gaduh kan? Nah ini yang menjadikan gaduh itu karena tidak ditunjukkan. Itu jangan lupa ya. Tapi sudah disita, Bang? Di sini, di sana, kemarin dikembalikan. Ya. Kenapa dikembalikan? Nah itu pertanyaan juga. Bahkan, ya kan? Tapi udah senang kan, Bang? Bukan masalah senang. Saya bicara hukum ya. Itu dikembalikan sebelum diumumkan. Itu nggak bisa. Karena ada penyitaan. Kalau penyitaan itu nggak cuma pinjam begini aja dia. Itu, tapi tidak. Bahkan sebelum diumumkan, diambil. Ini kan jadi pertanyaan. Selama ini kalau, sehingga kita waktu konferensi pers, kan ditunjukkan fotonya. Nah, itu foto. Pertanyaan saya, pernah nggak gelar menunjukkan bukti dengan fotonya? Oke, Pak Arianto mungkin yang bisa jawab. Gimana, Pak? Loh ini, oke. Bukan, artinya narkoba, tunjukkan narkobanya. Pedang ditunjukkan pedangnya. Mana? Nah, ini foto narkobanya, ini foto pedang, nggak ada. Tapi kan saat Tapi itu kalau belum memang jadi... di levelnya bukan di pihak kepolisian, memang tidak perlu ditunjukkan kan? Loh, Sampai kalau nanti pengadilan. kalau setiap yang mengharuskan Bapak Insinyur Joko Widodo menunjukkan ijazahnya. Loh, pertanyaannya tidak ada kewajiban. Pertanyaannya tidak ada kewajiban. Tapi kalau penyidik sudah disita. Ada Abang sisa lihat, ketentuan yang dilanggar. Apa itu yang dilanggar, Ya Bang? itu penyitaan itu nggak sebegitu aja. Setelah selesai proses, baru minimal setelah diumumkan lah. Oh, ini sudah dia bisa lanjut contohnya ya kan. Nah, baru dikembalikan. Ini enggak. Belum diumumkan, ditunjukkan foto, kusut lagi. Ada garisnya lagi. Ya kan? Ini rakyat yang lihat. Jadi yang protes ini, bahkan gelar kemarin, beliau ikut, saya ikut, gelar, dinyatakan bahwa salah satu pertimbangan gelar khusus ini, dikatakan, itu karena ini sudah menjadi isu nasional. Itu katanya pimpinan gelar loh ya. Berarti bukan isu 3-4 orang. Jadi dari pihak kanan nantinya akan meminta lagi gelar khusus di Polda Metro Jaya atau bagaimana? Bukan, kemarin kami kan gelar khusus di sana, ya kan? Harapan kami, namanya gelar khusus, ijazah itu ditunjukkan di meja, kita bahas bareng. Ini enggak. Bahkan pihak UGM tidak hadir pada waktu pagi hari. Sorenya saya dengar di medsos waktu gelar internal mereka, tiba-tiba ada UGM-nya. Pertanyaan saya, disembunyikan di mana UGM ini? Ya kan? Ini satu ijazahnya nggak ditunjukkan, Egy udah mau keluar waktu itu. Egy bilang, saya walk out. Nggak bisa ini dong. Ini saat di Barreskrim Polri berarti ya? Iya, khusus. Yang ada ombudsman, ada DPR. Itulah, bayangkan kan berarti melecehkan lembaga-lembaga itu. Masa lembaga-lembaga itu suruh cerita sebelum tidur? Kan faktanya kalau ditunjukkan. Nggak ada. Oke, tahan, Pak Arianto. Memang nggak ada Pak saat itu. Ini kita agak flashback jadinya, bukan sedikit saja diklarifikasi. Klarifikasi saya melihat ini kayak melihat sandiwara aja. Sandiwara ini, sandiwara betul. Polisi ya? Yang terjadi sebetulnya adalah sekarang ini ya, antara dua kubu ya. Kubu yang satu itu menuduh bahwa Pak Jokowi itu palsu. Yang lain membuktikan bahwa itu asli. Yang menuduh itu pakai dalil-dalil dia sendiri. Dengan cara dia sendiri, yang dia karang sendiri, yang dia sepengetahuan mereka itu benar. Bahwa ini gini-gini, seperti tadi. Kok nggak ditunjukkan, kalau ditunjukkan selesai itu kan. Itu kan satu kubu nih. Nah yang kubu yang lain, yang sana, yang penting ikut aja jalur hukum. Kan gitu. Nah selama ini kedua-duanya masing-masing mengaku benernya sendiri. Dan sekarang prosesnya tuh sedang menuju ke situ. Kalau saya melihat kayak gini nih, saya senang karena apa? Semua
ini sandiwaranya berjalan sesuai dengan bapak-bapak, sesuai prediksi saya. Dulu kan saya mengatakan gitu ya, ini prediksinya nanti pasti ribut di lapangan dulu. Begitu nanti udah masuk ke itu, barulah ibarat kayak tinju dulu ya, saya sampaikan antara McGregor dengan Nurmagomedov itu ya gitu. Masing-masing sebelum ini kan, wah saya menang, saya hebat di sana gini-gini, yang sini juga gitu-gitu. Nah nanti baru nanti kalau udah naik ke persidangan baru ketahuan nanti siapa yang kalah, siapa yang menang, baru kayak gitu. Ini sekarang kan sudah sampai gitu. Kemarin pada tahap penyelidikan di Barreskrim sudah dinyatakan itu tidak ada yang palsu, tidak ada bukti palsu, artinya itu asli gitu kan. Kan masih nggak percaya, sampai minta gelar khusus kayak gitu kan. Nah, terus kemudian tadi praktek gelar khusus. Sementara Barreskrim membuka gelar khususnya dibagi menjadi 2 karena apa? Takut jangan sampai terjadi benturan rame-rame di situ. Makanya session pertama itu adalah paparan antara Barreskrim yang sebagai melakukan penyelidikan, kemudian dari pihak pelapor sama terlapor, seksi 1. Nah, kemudian seksi 2-nya baru saksi dari Gama, dari UI, karena itu dianggap saksi yang netral. Nah, sementara itu pengamat yang luar itu masih tetap ada di situ. Jadi itulah menurut Barreskrim itulah keterbukaannya di situ gitu. Nah, tapi kan kemudian dia kok disembunyikan dan sebagainya. Itu tadi kan cuma menimbulkan itu. Tunggu, enggak usah gini, Pak. Saya tidak menyerang Bapak, enggak. Saya menerangkan pada rakyat. Inilah yang terjadi gitu loh. Jadi masing-masing itu menyampaikan menurut pandangannya dia sendiri, mestinya kayak gitu. Contoh lagi kemarin, kenapa kok harus diperiksa di Jogja? Kenapa ini kan berarti tidak imbang. Gitu ya. Di dalam teori penyidikan, Pak, itu di dalam KUHP tidak ada aturannya bahwa pemeriksaan itu harus di kantor polisi, tidak ada. Dimanapun yang penting pemeriksaan itu bisa menjamin. Polisi Republik Indonesia. Enggak, yang penting pemeriksaan itu menjamin bukan aja di polisi, Pak. Saya bukan jadi penyidik. Kalau seorang saya panggil dia sakit, Pak, saya sakit, saya datangi ke tempat, saya periksa di tempat, itu boleh. Berarti sakit tidak menghindari. Enggak, jadi artinya gini, penyidikan itu mau dilakukan dimanapun, itu tidak ada larangan. Jadi jangan bukan itu sebagai suatu ketidakadilan, bukan. Sebentar. Itu kenyataan yang terjadi. Itulah penjelasan saya mengenai teori penyidikan itu. Ini supaya rakyat tahu ya gitu. Jadi jangan penyidikan itu dianggap seperti teorinya advokat itu yang mengatakan penyidikan itu harus begini, buktinya dulu. Jadi sudah clear dari Pak Arianto seperti apa? Bang Abdullah, tahan dulu ya Bang, kita harus iklan dulu nih. Biar nanti waktunya panjang lah Bang ya. Kita harus jeda dulu sejenak, kita akan kembali saat lagi, tetap bersama kami. Baik, kita lanjutkan perbincangannya. Bang Abdullah sepertinya sudah tidak sabar. Silahkan Bang untuk menanggapi. Jadi begini, Mbak Rati tadi tanya beliau, apa benar ijazahnya nggak ditunjukkan tapi nggak dijawab dalam gelar? Itu kan pertanyaan tadi, kan nggak dijawab. Beliau menjelaskan memang ada 2 sesi gelar. Emang iya. Nah, kedua itu ahli. Dalam hal ini, UI ahli. UGM bukan. UGM ada pihak yang terlibat. Terkait. Nah bagaimana polisi mewakili UGM ada di situ. Tapi pada waktu gelar awal tidak dihadirkan. Kami kaget, Mister. Ada UGM itu kan Hoirul Anam kan waktu itu ngomongkan. Dan Hoirul Anam menurut saya nggak objektif dalam menjelaskan. Dia satu Kompolnas. Tapi bersikap kayak humasnya polisi. Dia ngomong, iya polisi telah begini-begini. Tapi argumentasi kita, sampaikan juga dong. Banyak masalah di situ kami sampaikan. Eksternal ya itu? Iya, tapi dia sampaikan kan polisi prosedur. Sama dengan KM 50, waktu beliau masih di Komnas HAM. Dia hanya melegitimasi penjelasan, bukan sebagai orang meneliti atau mengoreksi, tapi meliti itu. Dan 2 hal waktu itu kilometer, karena saya ada di situ juga. Dan yang sekarang di Kompolnas. Hal yang sama. Ini sebentar. Kalau menyoroti kemarin saja. Sebentar, beliau kan bilang gelar kedua itu UGM itu seolah-olah sebagai saksi begini. UGM itu harus ikut pada saat kami ada. Kalau UI atau yang lain silahkan. Sekarang bayangkan DPR ada, Ombudsman ada, Kompolnas ada, Komnas HAM ada, UGM yang terkait dengan masalah ini yang harus kita tanya tidak ada. Tapi adanya di kedua, kata beliau hanya sebagai ahli.
menjelaskan. Bukan ahli UGM pihak terkait, bahkan melanggar undang-undang UGM. Bukan, undang-undang apa? UGM dipanggil situ bukan ahli, Pak. Loh, kenapa nggak dihadirkan pada waktu kita ada sana? UGM di situ tuh ditanyakan. Oke, kenapa tidak dihadirkan Pak Jenderal pada waktu kita ada Saya di sana? ulangi ya Pak, UGM di situ bukan saksi ahli, sehingga Bapak jangan memisahkan. Ya bukan, bahwa itu ini kok namanya tidak adil. Pak, gelar khusus. Semua aspek datang. Bahkan bagian forensik aja bisa menghadirkan ijazah. Ini ada Irwasum, ketuanya semua loh, pimpinan loh ini. Bang Abdullah, tapi ini kan tinggal menghitung waktu lah sampai akhirnya pihak Bang Abdullah bisa melihat ijazah asli Pak Jokowi. Tapi nanti kan sudah sekarang di dalam persidangan dialog begitu, ini Bang. kami harus menjelaskan kejanggalan-kejanggalan itu. Baik. Termasuk Perkap dilanggar oleh. Perkap itu salah satu syaratnya untuk pemeriksaan laboratorium harus ada laporan polisi. Oke, Bang. Tapi itu tidak ada. Bang, tema ini kita sudah bahas sebelumnya. Oke. Tema kita adalah membahas mengenai pemeriksaan Pemanggilan kemarin. Pak Kita Jokowi fokus ke kemarin. situ ya, Bang ya. Pemeriksaan yang mana? Pemeriksaan Pak Jokowi kemarin ya. Kita fokus ke sana. Saya nggak ikut di situ. Betul. Tapi kita tanyakan, pihak Anda menanggapinya seperti apa? Oh Bang? gitu, baiklah. Baik, kita fokus ke sana ya, sama-sama Baik, Bapak-Bapak oke, ya. Kita fokus siap, ke situ ya. Baik. Kami bersyukur kalau memang ijazahnya disita. Karena Anda meragukan itu berarti? Bukan, kalau memang benar kan di situ kan disita. Ya, disita. Ijazahnya disita. SMA Kami dan bersyukur. ijazah S1. Dan otomatis kalau objektif kami ditunjukkan sebagai terlapor. Kami yang bakal yang terpidana kan tunjukkan. Nah, ini kami bersyukur. Bahkan berterima kasih pada lawyer Jokowi dengan menyerahkan untuk disita. Karena di Barreskrim nggak disita. Bahkan itu baru memutuskan menghentikan penyelidikan. Keren nggak? Penyelidikan dihentikan. Tapi ternyata digelarkan lagi. Berarti kan Alhamdulillah. Berarti dianulir kan? Berarti tuntutan Poinnya sudah kita pemberhentian tangkap. penyelidikan Baik. itu belum ada. Terima kasih. Alhamdulillah. Salim dulu, Bang Ade, Bang Ade. Oke, artinya kita semua apa yang diinginkan oleh pihak terlapor ya selama ini sudah tercapai itu yang pertama. Yang kedua, ini sudah deket nih. Nah, akan ada nih kejutan-kejutan yang indah menurut saya. Menurut Maksudnya hukum, kejutan indah tuh gimana? artinya Penetapan sebentar tersangka, lagi ada maksudnya. pemeriksaan pada para terlapor, ya kan? Kami sih tidak mau pusing, mau kooperatif atau tidak ya, Bang ya. Itu urusan mereka. Tetapi selama panggilan Pro Justia ini, semoga beliau-beliau juga mau hadir. Oke, Gitu loh. berarti maksud Anda kejutan indah ini penetapan tersangka? Ya, saya tidak mau mendahului penyidik. Tapi kalau tingkatnya sudah naik, sekali lagi barang bukti sudah ada, berarti kita tinggal menunggu tersangka dong? Tanda-tandanya. Tanda-tandanya, ya makan yang bagus, berdoa, ya kan? Coba saya dekat dengan keluarga. Baik. Saya boleh jawab dulu dong, baru saran beliau. saya. Karena yang sudah-sudah seperti itu. Dan yang paling menurut saya ngeri-ngeri sedap tuh, karena kami biasa pengalaman pemeriksaan ya. Itu yang ngeri-ngeri sedap itu Jumat Keramat. Ada istilah Jumat Keramat itu biasanya buat kasus korupsi, Bang. Bukan, Biasanya. ada Jumat Keramat di kepolisian. gitu Boleh ya? tanyakan dengan Pak Setiano selama jadi penyidik ya. Boleh. Itu ada Jumat Keramat. Tahan dulu, saya mau ke Pak Arianto. Langkah selanjutnya biasanya apa Pak? Pihak kepolisian langsung pemanggilan terlapor dan juga penetapan tersangka? Ya ini begitu masuk penyidikan ya, yang nomor satu bisa dilaksanakan bersama-sama, memanggil saksi dan mengumpulkan barang bukti. Itu pasti dikerjakan. Cuman di sini pemanggilan itu bukan hanya undangan. Jadi dipanggil itu wajib untuk datang. Gitu. Bedanya itu aja. Dan untuk pemanggilan itu tidak harus terlapor dulu dipanggil, kemudian pelapor sembarang itu kan kemarin sudah ada penyelidikan. Di penyidikan itu sudah ada mainframe polisi, oh ini posisi kasusnya kayak gini. Yang saya butuhkan adalah saksinya ini, saksinya ini, saksinya ini, saksinya semua itu. Nggak usah pakai urutan itu. Siapapun mau terlapor dulu, pelapor dulu, mau nyita barang bukti dulu, mau nyasi saksi ahli. Yang penting berkas itu nanti selesai, terkumpul jadi satu, bisa dikirim ke jaksa. Itu stepnya kayak gitu aja. Masalahnya sebenarnya gitu aja. Masalah nahan dan tidak itu tergantung dari penyidik. Ya. Kalau memang dia disusah, ya pasti tahan. Tapi kalau gampang ya enggak, gitu. Itu aja. Jadi prosesnya ini sebetulnya sederhana. Besok ini ya tinggal panggil semua, kumpulkan barang bukti, pakai berita acara, udah
berkas selesai kirimkan ke jaksa. Itu toh ada yang dikerjakan mendatangi ini dalam tempo dekat ini. Ya. Oke. Bang Abdullah ada yang mau ditanggapi tadi? Banyak. Tapi dibatasi ya. Ya. Oke, nggak masalah. Jadi begini, kita itu bukan masalah kan seperti Jumat apa tadi? Jumat Keramat. Ada juga Jumat Berkah, ada juga. Oh iya, saya tahu juga Jumat Berkah. Itu berkah itu kita tunggu biasanya. Ya, pelaku pidana, Bang. Jumat Keramat itu agak ngeri. Kalau pelaku pidana, tapi kalau untuk pejuang bangsa, pejuang nasional itu berkah. Menurut saya mereka pejuang, bukan kriminal. Karena apa? Mewakili seluruh Indonesia. Enggak. Bang, jangan bilang sebagian besar. Bang, sebentar, Bang. Aku kalau itu nggak sepakat sama Abang loh. Ya kan, jangan seluruh Indonesia, Bang. Sebagian besar. Kelompok Abang. Sebentar. Kelompok Abang. Sebagian besar rakyat Indonesia. Sebagian besar rakyat Indonesia. Kita nggak bisa bicara soal Solo ya. Nggak sebagian ya besar, kan? Bang. Dalam hal gini, memang katakan ini tersangka. Jangan lupa, kalau di dalam persidangan terbukti tidak bersalah, pelapor ini yang jadi tersangka. Mudah-mudahan Jumat juga gitu loh. Jumat Berkah jadinya ya. Jumat iya. Dari sisi Anda. Saya belum selesai. Jadi begini, kalau kita laporannya sekarang itu kan ada surat pemberitahuan ke kejaksaan ya, itu kami bingung. Jadi laporannya Bang Ade dan sebagainya dicampur dengan laporannya Jokowi jadi satu. Itu kan saya jawab. Ya belum. Saya belum ngomong dijawab. Iya, saya jawab karena Abang Anda bisa membaca hati saya, Bang. Ayo, waktu kita sedikit. Bang. Anda dukun berarti ya bisa baca. Saya belum selesai ngomong saya jawab. Ya kan? Peristiwanya kan begini. Jokowi melaporkan pencemaran nama baik. 310 ya, itu kemarin diomongkan. Padahal itu di ayat 3-nya itu jelas demi kepentingan umum maka tidak bisa dipidana. Ayat 3. Terus beliau nih beliau ini, sahabat saya ini juga melaporkan dengan 3 pasal. Pasal itu adalah penghasutan, kemudian 28 ayat 2 IT, 28 ayat 3. Nah, penghasutan, 45 itu hukumannya. Kita deliknya yang bicara. Itu masyarakat nggak ngerti kalau itu. Satu. Yang mana 160 itu dulu delik formil. Ngomong aja udah ketangkep. Sekarang dengan putusan nomor berapa itu? Nomor 7 kalau nggak salah 2008. 160 apa dijelaskan biar pemirsa tahu, Bang? Hah? Maksudnya yang pasalnya sekarang dari material harus ada kejadian. Contohnya bakar mobil itu, orangnya bakar. Oke. Bunuh orang itu, dibunuh. Harus ada tindak pidana. Itu sekarang. Dulu iya. Terus pasal 28 ayat 2 itu berdasarkan SARA. Sekarang SARA hanya udah nggak ada lagi, berdasarkan SAR sekarang. Dulu antar golongan, banyak tokoh-tokoh yang dan ustadz-ustadz kena pasal antar golongan ini. Karena itu bias, karet. Sekarang itu jelas. Jadi deliknya itu berdasarkan agama, ras ini. Nggak ada berdasarkan ijazah, nggak ada. Ya, 23, ini 28 ayat 3, itu kebohongan yang berikan kerusuhan. Ya kan? Itu mengadop dari Undang-Undang nomor 146 yang sudah dihapus, ya kan? Dimasukkan situ, ya kan? Tapi ada perubahan di Undang-Undang nomor 2024 itu. Apa perubahannya? Bahwa di penjelasannya, singkat saja, Bang. Ya ini sudah mendekati finish. Oke, Bang. Yuk. Di dalam penjelasan di undang-undang itu, ya kan, yang dimaksud kerusuhan itu fisik. Bahkan itu pertegas oleh putusan MK 105. Dulu kan enggak, medsos. Contohnya ada orang tepi pantai dia teriak, ada tsunami, ada seorang begitu. Ya kan? Jadi pasal-pasal yang diarahkan ini itu tidak ada. Kemarin kan saya tanya, apa tindak pidananya? Nggak ketemu, polisi pun nggak bisa jawab. Ya kan? Oleh sebab itu, dari 5 pelapor, 2 kayaknya sudah tahu diri, Pak. Baik. Sudah mengundurkan diri. Kita langsung ke intinya aja. Ya kan? Dia tahu serangan barik kita seperti apa nanti. Bang Abdullah, kita langsung ke intinya aja. Ini ijazah sudah ditahan, nanti mungkin pasti akan ditunjukkan langkah yang akan jangan mungkin, kita juga kemungkinan sampai sekarang nggak ditunjukkan. Pak Jokowi juga sudah janji akan menunjukkan nanti di pengadilan. Janji kan janji. Emangnya cuma satu itu janji beliau? Baik. Langsung ke puluhan janjinya. Karena waktu kita tidak banyak. Iya, oke. Apa yang akan diambil? Loh ya, kami minta diperiksa di depan kami. Kami harus tahu. Makanya itu ada kemungkinan pelapor. Metodenya mungkin akan di. Oh iya, kami punya ahli. Dasar hukumnya? Punya dasar hukumnya ahli kami yang memeriksa. Dasar hukumnya untuk ditunjukkan ke Bapak. Loh, bukan ini di pengadilan. Teliti bersama, maksudnya dasar hukumnya saya Bang, berikan keyakinan kepada saya, Pak. Pengadilan.
Kalau pengadilan nggak boleh disembunyikan. Iya, pengadilan kan pasti. Cuman pertanyaan saya, mau diperiksa di depan penyidik, perlihatkan ke kami dasar hukumnya. Ini tanyanya pengadilan, Bang. Pengadilan. Pengadilan. Langkah berikutnya, Bang. Ini sudah ditahan. Makanya yang jelas, Bang. Jangan cuma dengerin yang saya sana juga didengerin. Ini pengadilan yang ditanyakan. Kalau pengadilan tidak boleh ada yang ditutupi. Seperti peristiwa Bambang Tri yang ditutupin. Baik. Pakai apa? Fotokopi. Nggak ada. Saya selama sekian tahun nggak ada. Harus aslinya baik perdata maupun pidana ditunjukkan pada hakim. Memang kalau melihat ini Pak Arianto masing-masing pihak punya disitulah argumen nanti masing-masing ketahuan. begitu Jadi ya. jangan terlalu pede. Ada kemungkinan pelapor ini akan jadi terlapor nanti. Maaf. Oke, kita kasih kesempatan Pak Arianto ya. Baik ya. Itu tadi kelihatan kan ya. Masing-masing memperjuangkan menganggap dirinya itu benar. Caranya begini. Tadi menafsirkan tadi apakah ujaran kebencian itu masuk murni unsur apa tidak? Kan tidak ada itu saya suruh bakar kan nggak itu. Itu kan penafsiran yang namanya ujaran kebencian itu. Kalau dulu cuman penyidik yang menafsir. Tapi sekarang yang menafsirkan itu ada saksi ahli, ahli bahasa, ahli macam-macam itu semua. Yang dihadirkan. Nah, sini penyidik kemarin sudah menyatakan bahwa itu ada unsur pidananya berdasarkan dari saksi ahli itu tadi. Jadi kalau dibantah tadi nggak ada. Sedikit saya jawab, sedikit. Tunggu dulu, nggak ada ini yang itu terjadi. Saya nggak nyuruh bakar, nggak ada yang bakar kan itu. Itu. Tapi dalam hal ini saksi ahli menyatakan bahwa itu ada unsurnya. Berarti menafsirkan bahwa kalau saya boleh menambahkan sendiri ya. Sekarang perpecahan antara kelompok dan golongan. Sekarang jelas terjadi perpecahan antara pendukung Jokowi dengan ini, yang itu makin masif. Di lapangan terjadi bentrokan rame-rame. Ada orang yang menyandra, ada orang yang itu. Kalau kita mau ngomong apa adanya ya. Tapi ini menentukan bahwa itu ada unsur pidana apa tidak untuk ujaran kebencian itu tadi adalah berdasarkan hasil saksi. Pak Arianto sedikit tanggapi. Tadi juga ada pertanyaan dari Bang Abdullah, kenapa semuanya akhirnya pelaporan dari Pak Jokowi dan lain sebagainya disatukan? Ya memang kenyataan apa yang kayak biasanya gitu. Membuat pihak pelaporan yang di Baris Krim kemarin itu kan tuduhan Pak Jokowi tujuan Pak Jokowi itu palsu. Yang di Polda Metro itu adalah tujuan ujaran kebencian. Lapornya banyak sekali di mana-mana semua. Ya pasti harus disatukan kan. Kalau satu persatu nanti kan repot penyidik. Periksa sana, periksa sini harus jadikan satu. Itu memang tugas penyidik untuk memudahkan. Meriksa di Solo juga demikian untuk supaya cepat supaya ekonomis. Biar cepat selesai ini. Ini saya hanya menunjuk Metro ya. Mudah-mudahan cepat lah. Rank tinjunya tuh diangkat gitu, jangan cuma sekarang tuh timbang badan terus akhirnya cuma mau berantem sebelum dalam tinju itu kan gitu yang terjadi. Biar masyarakat lah yang menilai. Jadi masyarakat saya tidak membantah gitu. ini, biar masyarakat. Tapi satu hal lagi yang saya katakan tadi, yang dilaporkan Jokowi dua-duanya kan di Polda, bukan di Baris Krim ya, Jokowi, ya kan? Itu adalah pencemaran nama baik. 30 itu delik aduan 30-311. Sedangkan beliau-beliau ini masalah penghasutan, masalah ini. Jadi seperti ada dua peristiwa, bukan seperti faktanya. Faktanya memang sebentar. Ada di sana ada tindak pidana pencurian. Ya kan? Lokusnya beda, tempusnya beda. Kemudian peristiwanya beda, yang sana adalah pemerkosaan contohnya. Saya mau geser sedikit ke Bang Ade soalnya. Ini nggak nyambung. Poinnya sudah Bang Ade, nanti akan ada pemeriksaan. Apa yang kira-kira di dalamnya? Jam 10.30 kami ke Polda Metro Jaya. Harapan kami setelah kami diperiksa ini, segeralah Polda Metro Jaya memberikan kejutan-kejutan kepada para pelapor. Insya Allah semua sudah berjalan baik. Bapak sudah diperiksa di Solo. Baik. Nah, kita ikuti. Kami tunggu. Baik, kita ikuti, kita tunggu, dan juga tadi dikatakan sama-sama makan yang sehat ya, supaya kita bisa sehat pada saat biar bisa tidur. Takut nggak bisa tidur ya. Terima kasih banyak Bapak sudah hadir pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Bisa kita akan jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami hadirkan mengenai kehebohan yang terjadi di jagat maya terkait dengan fenomena perilaku tidak senonoh di area Stadion Pakansari Bogor, Jawa Barat pada malam hari yang direkam oleh salah satu konten kreator pengendara motor trail yang ternyata ini merupakan konten. Selengkapnya hadir usai jeda tetap bersama kami. Terima kasih banyak. Terima kasih, Mbak. Gaikindo Indonesia International Auto Show 2025 hadirkan 120 brand otomotif. Tahun ini, Gias memamerkan sejumlah brand otomotif dari roda 2 hingga roda 4 yang berlangsung 24 Juli hingga 30 Agustus 2025. Gias 2025 mulai berlangsung pada
kemarin pada hari ini 24 Juli 2025 hingga 30 Agustus 2025 dan dibuka untuk umum dengan menghadirkan berbagai brand untuk pecinta otomotif Indonesia mulai dari kendaraan roda 2 hingga kendaraan roda 4. Beberapa jenis kendaraan yang dipamerkan seperti kendaraan hybrid hingga kendaraan listrik. Astra Finansial menjadi salah satu brand yang berkontribusi mendukung perkembangan otomotif dan ekonomi Indonesia. Tidak hanya menawarkan cicilan, Astra Finansial hadir menggandeng 9 platform untuk mempermudah calon pembeli. Mulai dari proses kredit, asuransi, jual beli kendaraan, hingga tukar tambah kendaraan juga disediakan oleh Astra Finansial. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, pasca banjir yang terjadi di perumahan Akte Rahil 2 Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, ini membuat warga perumahan protes dan berbondong-bondong untuk angkat kaki dari perumahan tersebut. Jadi sudah 6 kali perumahan Akte Rahil 2 Serang Baru Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dilanda banjir sejak pertama berdiri, bahkan ketinggian banjir mencapai 2 meter. Sedikitnya ada 300 kakek yang menjadi korban hingga Rabu siang yang masih melakukan pembersihan barang maupun pakaian di rumah mereka. Banjir terjadi akibat curah hujan dengan intensitas tinggi yang diperparah dengan adanya tanggul Kali Cikarang yang jebol hingga meluap ke permukiman warga. Sementara itu beberapa warga yang terdampak banjir masih banyak yang belum menempati rumahnya kembali karena mengalami kerugian material. Tidak terima selalu banjir, warga melakukan protes dengan memasang spanduk penolakan terhadap developer. Mereka juga menuntut perbaikan, membuat tanggul secara permanen, dan normalisasi Kali Cikarang agar banjir tidak kembali terjadi. Dan kita ke kabar berikutnya pemirsa, ini kehebohan di jagat maya terkait dengan fenomena perilaku tidak senonoh di area Stadion Pakansari Bogor, Jawa Barat pada malam hari yang direkam oleh konten kreator pengendara motor trail. Ternyata ini prank alias konten belaka ya. Hanya konten belaka. Dan PLH Kasatpol PP Kabupaten Bogor ini memastikan video tersebut ternyata hoax ya, Za. Dan reporter kami Iman Fajar akan mengkonfirmasi langsung kejadian tersebut kepada Satpol PP sebagai penanggung jawab keamanan area Stadion Pakansari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Berikut informasinya. Di sekitar Stadion Pakansari pada malam hari menunjukkan ada sejumlah orang yang melakukan hal-hal yang mungkin bisa dibilang tidak senonoh. Namun belakangan diketahui bahwa video tersebut merupakan settingan atau hoax. Kemudian ini membuat publik bertanya-tanya apakah memang situasi Stadion Pakansari pada malam hari seperti itu. Dan juga di satu sisi memang video tersebut mencoreng nama baik dari Kabupaten Bogor. Dan untuk mengetahui seperti apa kejadiannya, kita akan berbincang langsung dengan Sekretaris Dinas Satpol PP Kabupaten Bogor, Bapak Anwar Anggana. Selamat pagi, Pak. Pagi. Oke, Pak Anwar, mengenai video viral beberapa hari lalu ini, boleh dijelaskan Pak, bagaimana laporan awal yang diterima oleh Satpol PP hingga akhirnya kemudian sang konten kreator ini melakukan klarifikasi Pak? Mungkin boleh dijelaskan dari awal hingga akhir Pak. Baik, terima kasih. Ya, yang pertama kejadian pada tanggal 16 Juni ya, tahun 2025. Kemudian mereka membuat konten perbuatan senonoh di dalam mobil ya. Kemudian itu tidak booming ya, itu orang yang sama. Kemudian pada tanggal 12 Juli tahun 2025 mereka membuat konten lagi seperti apa yang sudah tersebar dan sudah viral ya. Intinya mereka membuat konten berita hoax ya. Berita hoax, dan itu adalah sesuatu yang merugikan kepada khususnya kepada pemerintah Kabupaten Bogor yang selama ini area Gor Pakansari sudah tertib, bersih dan indah seperti itu. Mungkin publik juga bertanya-tanya juga nih Pak, ini kalau malam hari sebenarnya di Pakansari ini seperti apa sih kejadiannya, ataupun juga suasana seperti apa, dan juga mereka ini sebenarnya siapa itu?
Baik, mungkin saya jelaskan juga bahwa kami Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Bogor bersama TNI ya, unsur garnisun dan Polri ya, itu melakukan patroli rutin setiap hari tanpa mengenal libur dan tanggal merah. Kami berpatroli dari pagi jam 6 sampai jam 11 malam. Bahkan ada 3 hari yang kami lakukan sampai jam 3 subuh. Jadi, dan kami mengelilingi kurang lebih 15 sampai 30 menit sekali. Jadi, nah kondisi malam ini pencahayaan sebenarnya sudah sangat baik lah sekarang dengan dinamika merah putihnya di pohon-pohon dikelilingi dililit sehingga sangat terang Pak, sebenarnya tidak ada kegelapan di area Gor Pakansari. Mungkin satu lagi nih Pak, ini yang juga publik bertanya-tanya, apakah kedepannya ada langkah-langkah tertentu untuk menghindari kejadian-kejadian serupa atau mungkin pengamanannya akan ditingkatkan atau seperti apa nih Pak, agar tidak terjadi, karena memang sebelumnya kan settingan, tapi kalau kedepannya terjadi seperti itu, apa langkah-langkah pencegahannya Pak? Pertama mungkin kita akan minta klarifikasi dulu ya kepada konten itu, untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa itu memang tidak benar. Jadi kami memberikan kesempatan sebenarnya untuk mengklarifikasi agar masyarakat tidak menjustis ya opini negatif kepada kami, khususnya pemerintah Kabupaten Bogor. Nah ke depan upaya-upaya patroli tetap kami akan lakukan, akan kita tingkatkan. Kemudian kita mungkin dari Dispora sendiri yang selama ini tidak bergabung, kita akan libatkan lah sama-sama. Dan saat ini juga sudah dibentuk tim penataan kawasan Cibinong Raya, termasuk Gor Pakansari. Ya. Nah, terdiri dalamnya ada beberapa SKPD yang terlibat, seperti kami dari Satpol PP, unsur Polres, unsur Kodim, kemudian UMKM-nya kaitan dengan PKL, security Dispora juga kita terlibat, kemudian PUPR, Disub untuk penataan parkirnya dan lain sebagainya. Pak Anwar, terima kasih banyak Pak atas waktunya dan semangat terus Pak. Itu dia pemirsa keterangan dari Satpol PP Kabupaten Bogor mengenai kejadian yang belum lama ini viral di sekitar Stadion Pakansari. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iman Fajar, Rian Syahrul, TV One mengabarkan. Baik, kita ke kabar lainnya. Pemirsa, ini Gunung Merapi, Sumatera Barat pada Rabu kemarin kembali erupsi. Erupsi tersebut termasuk yang paling besar dalam bulan ini dengan ketinggian letusan mencapai 1.600 meter. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami. Pemirsa, kembali dari Meksikan, apa kabar Indonesia pagi? Pemerintah Provinsi Riau mengumumkan status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan karena sudah meluas ini hingga 500 hektar. Asap kebakaran hutan dan lahan telah sampai ke permukiman warga. Tim Satuan Brimopolda Riau diterjunkan untuk membantu proses pemadaman api yang terjadi di lahan gambut dan perkebunan sawit Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Sedikitnya ada 4 titik api aktif terpantau di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Kubu, Kecamatan Kubu Babu Salam, Kecamatan Pasir Limau Kapats. Kebakaran melanda lahan perkebunan sawit di atas tanah gambut yang memang rentan terhadap api dan sulit untuk dipadamkan. Akses jalan yang rusak, jarak tempuh yang jauh, panas ekstrim hingga minimnya sumber air menyulitkan proses pemadaman api. Bang. Tapi secara umum titik api sudah menurun ya. Tinggal nanti memang cuaca ekstrim ini harus kita antisipasi. Laporan dari BMKG ini tingkat kekeringannya ekstrim ya, jadi sangat mudah terbakar. Jadi Pak Kapolda tadi katakan jangan main api ya, jangan main api, nanti ditangkap beneran. Oke, makasih sementara gitu.
Di lokasi mana aja tadi Pak? Tadi ke Rohil ada 2 tempat tadi, satu di Tujut namanya dan satu lagi di Bangko Pusako ya. Itu kelihatan sekali bahwa ini memang dibakar ya. Jadi untuk kepentingan land clearing antara 2 kebun sawit gitu ya. Ini kelihatan mau bikin baru, akan cara-cara lama yang nggak boleh dilakukan lagi sebenarnya. Nanti akan kita bahas secara lebih detail. Sekali lagi terima kasih Pak Kapolda, Pak Pangdam, dan Pak Danlanut. Kerjasama ini akan kita teruskan dan insya Allah akan membuat masyarakat kita lebih tenang ya, dengan tidak ada api dan tidak ada asap. Oke, gitu sebenarnya. Sementara itu pemirsa, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di 50 kota dan juga kabupaten di Sumatera Barat terus meluas dan pemerintah setempat juga menetapkan status tanggap darurat hingga 30 Juli mendatang. Beginilah kondisi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah titik di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat sejak beberapa hari lalu. Seperti di kawasan Lembah Harau, api terlihat menyala di bagian puncak perbukitan yang membuat upaya pemadaman hanya bisa dilakukan dengan cara manual. Sejumlah kawasan tersebut masih terbakar dan mulai menimbulkan dampak kabut asap. Pemerintah setempat menerapkan status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan hingga 30 Juli mendatang. Pemirsa, Gunung Marapi, Sumatera Barat Rabu kemarin kembali erupsi dan erupsi tersebut termasuk yang paling besar dalam bulan ini dengan ketinggian letusan 1.600 meter. Jadi ini menurut sejumlah warga, suara dentuman saat erupsi terdengar hingga puluhan kilometer dan sempat mengagetkan warga. Sejumlah daerah di kaki gunung tersebut diguyur hujan abu tipis sekitar pukul 8 pagi kemarin dan berdasarkan pemantauan petugas di pos pemantau Marapi tercatat amplitudo maksimum 30 mm selama 1 menit 18 detik. Erupsi kali ini merupakan yang paling besar dalam bulan ini dan Gunung Marapi masih berstatus waspada atau level 2 dengan radius aman hingga 3 km dari puncak kawah. Lalu bagaimana dengan kondisi terkini di sana? Sudah ada rekan Donald Caniago. Selamat pagi Donald, bagaimana kondisi terkini di sana? Apakah memang aktivitas warga masih terganggu? Dapat kami kabarkan di kaki Gunung Marapi ini sendiri di Kabupaten Agam, pasca terjadi erupsi yang terjadi pada pagi kemarin sekitar pukul 7.23 waktu Indonesia Barat, di mana disertai hujan abu sekitar 1 jam setelah itu yang mengguyur di beberapa kawasan seperti di tempat saya mendengarkan ini daerah Canduang, kemudian di daerah Lasi dan beberapa daerah di sekitaran Gunung Marapi ini yang berdurasi sekitar 1 hingga 3 menit lamanya yang mengguyur kawasan kaki Gunung Marapi ini. Sempat dilakukan upaya sejumlah pembagian masker begitu kepada warga yang berada di kawasan yang dihujani oleh hujan abu Marapi ini sendiri. Namun saat ini kondisi Marapi sudah kembali seperti biasa, meskipun saat ini masih terlihat kepulan asap yang berasal dari kawah Verbik yang berada di puncak Gunung Marapi, Sumatera Barat ini. Dapat kami kabarkan juga dari data pos pemantauan Gunung Marapi tercatat 9 kali letusan dan 12 kali hembusan dengan durasi yang kemarin terjadi dengan durasi 1 menit 18 detik, ketinggian 1.600 meter atau 458 kali letusan dan 7.155 kali hembusan sejak awal tahun 2005 sendiri. Dan berdasarkan dari data PVMBG juga menyampaikan bahwa status Marapi ini masih dalam kategori waspada atau level 2 yang dimana radius amannya berkisar sekitar 3 km dari puncak kawahnya, begitu Rita. Baik, terima kasih Donald Caniago atas laporannya mengenai update erupsi Marapi langsung dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Selamat beraktivitas kembali dan juga selamat bertugas kembali.
Oke. Pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami hadirkan informasi mengenai seorang mama di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan yang terpantau nekat melanjutkan sepeda motornya melintasi jalan yang tengah diperbaiki dengan kondisi semennya masih basah. Kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami. Nah, kita hadirkan nih informasi yang viral di media sosial. Mungkin Reza juga sudah lihat videonya nih. Ada mama, ini yang paling terkuat di bumi nih. Yeah. Ini ada seorang mama di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Ini terpantau nih nekat melajukan sepeda motornya melintasi jalan yang tengah diperbaiki dengan kondisi semuanya ternyata masih basah. Aduh Sima, kasihan dong pekerjanya. Itu dia, makanya sebagai emak-emak begitu ya, biasa melakukan apapun ya. Ini penguasa jalanan sebutannya, jadi cocok banget. Dan di jalur 2 Jalan Saweri Gading, ini Kelurahan Madu Keleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, yang jalannya baru dicor, semennya masih kondisi basah, tapi langsung dilewatin sama emak alias ras terkuat di muka bumi. Dengan santai menjalankan sepeda motornya di jalan yang baru dicor. Jadi akibatnya jejak bannya pasti kelihatan meninggalkan bekas di jalan yang sedang diperbaiki. Dan pada saat kejadian, para pekerja yang lagi istirahat makan siang, ini kecolongan, nggak ngelihat si mama ini melintas ya, mungkin lagi buru-buru begitu, jadi ya udahlah langsung dijalanin aja ya. Tapi saya mungkin ngerasain juga sih gimana para pekerjanya nih, mau marahin tapi takut dimarahin balik. Nah, ya kan? Itu akhirnya mereka juga harus nutupin nih jejak sepeda motor yang sudah rusak karena dilewatin sama mama tadi ya. Jangan dicontoh ya, mama yang lain ya, sabar aja lah. Jangan lewat jalan itu, muter kek. Karena selain membahayakan dirinya, ini motornya juga bisa rusak nantinya. Iya, sayang betul. Ya, jalannya juga rusak juga, nggak estetik. Kita ke kabar viral berikutnya, pemirsa. Ini ada bayi berusia 4 bulan yang berhasil diselamatkan saat peristiwa terbakarnya kapal KM Barcelona 5 di perairan Minahasa, Sulawesi Utara. Jadi bayi tersebut terombang-ambing di atas styrofoam sebelum akhirnya diselamatkan oleh seorang pria. John Lee Lapae, pria yang menyelamatkan bayi tersebut, menceritakan awalnya sang bayi tersebut dilemparkan ke laut menggunakan cooler box. Setelah jatuh ke laut, ia langsung menyelamatkan bayi tersebut kurang lebih 1 jam terombang-ambing di laut, baru kemudian akhirnya ditolong oleh nelayan setempat. Bayi yang ditolong ini selamat, namun kakak Joli, yakni Asna Lapae, yang juga ikut berlayar, justru ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Bayi tersebut kemudian mendapatkan pertolongan dari warga setempat dengan cara ditepuk-tepuk di bagian pundak karena diduga bayi ini menelan air laut. Alhamdulillahnya selamat ya. Nah, ini yang juga menjadi sorotan di media sosial. Jadi ada mantan prajurit Korps Marinir TNI AL, Satria Arta Kumbara, yang kembali menjadi sorotan publik. Jadi setelah menyampaikan keinginannya untuk pulang kembali ke Indonesia. Jadi Satria ini sebelumnya sempat viral karena Satria bergabung sebagai tentara bayaran Rusia yang ikut bertempur di Ukraina. Ternyata dia lebih cinta Indonesia. Nah, itu dia. Jadi melalui akun media sosial TikToknya, Satria dulu sempat bangga nih dengan keputusannya untuk menjadi tentara kontrak di Rusia. Tapi dia diketahui dipecat dari kesatuannya karena meninggalkan tugas tanpa izin sejak 13 Juni 2022. Satria sendiri telah diadili secara in absentia dan dijatuhkan hukuman pidana setahun penjara dan dipecat dari TNI. Namun alih-alih bangga dengan keputusannya bergabung dengan tentara di Rusia, Satria kini justru mengungkapkan keinginannya untuk balik ke Indonesia. Di akun TikToknya, Satria memohon kepada Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta Menteri Luar Negeri Sugiono untuk bisa membantunya mengakhiri kontrak sebagai tentara Rusia dan mengembalikan statusnya sebagai WNI. Kalau ya belakangan namanya penyesalan ya. Kalau di depan kan pendaftaran. Ya nyesel memang belakangan, ya gimana lagi. Nah, ini pentingnya untuk sudah keputusan hidup. Iya, mempertimbangkan apapun keputusan yang akan diambil. Sebelum mengambil langkah. Ya semoga ada ininya lah, ada solusinya ya untuk Satria. Betul. Kita kembali ke emak-emak begitu ya. Aduh, ini ada mama apalagi sih, Zah? yang terekam kamera ternyata dia mencuri dompet seorang guru di Karawang, Jawa Barat. Jadi dalam aksinya ini mama membawa kabur uang senilai Rp850.000. Pemirsa, ini aksi mama lagi nih, kalau Anda lihat yang di lingkari merah ini ya, emak-emak yang mencuri di Sekolah Dasar Negeri Adiarsa Barat 1, Kecamatan Karawang Barat,
Jawa Barat. Jadi dari rekaman CCTV terlihat mama masuk kelas, duduk di sebuah bangku, pindah lagi ke bangku selanjutnya. Ini nekat masuk ke ruangan guru melalui pintu utama meski dalam ruangan ada sejumlah siswa. Ruang guru tersebut memang sepi pemirsa karena seluruh guru ini sedang melakukan aktivitas MPLS kepada siswa baru. Dan tapi syukurnya mama ini berhasil diamankan. Pelaku ini leluasa, maksud kami adalah setelah dirasa aman, pelaku ini leluasa untuk mengambil dompet dari para guru. Belum diketahui juga identitasnya ini siapa. Mama tersebut langsung keluar ruangan dengan membawa dompet yang ternyata berisikan uang Rp800.000. Ayo mama yang merasa mukanya ada di CCTV, sudah viral loh di media sosial. Dikembalikan saja uangnya, dompetnya udah dibuang, jadi uangnya dikembalikan juga dong. Oke lah, kita bergeser ke informasi yang lain. Pemirsa, ini ada sebuah minibus yang menabrak pengendara sepeda motor dan toko sepeda di kawasan Pasar Lontar, Koja, Jakarta Utara. Jadi diduga karena salah menginjak pedal rem, mobil ini menabrak 3 sepeda motor hingga terseret beberapa meter dan juga berhenti setelah menabrak toko sepeda hingga sejumlah barang yang dijual porak-poranda. Jadi akibat peristiwa tersebut, seorang pengendara dan juga seorang anak penumpang sepeda motor ini mengalami luka, sementara lansia pengemudi mobil tersebut bersama penumpangnya diamankan oleh petugas Satpol PP. Saya mau saranin netizen sarapan pagi yang banyak, soalnya kerjaan netizen makin banyak ya. Selain juga di dalam negeri, kasusnya Erika, Iris Wulur, kemudian juga ada Sister Hong sekarang. Nah, itu dia. Dan yang harus menjadi highlight di sini adalah korban-korbannya jangan sampai diungkap, begitu ya, karena kan tidak diketahui. Malu juga ya. Itu dia, kasihan nanti dampaknya seperti apa, dan juga harus hati-hati ya memilih teman untuk berkencan. Nah, kita usai dulu begitu ya, karena sudah 2 jam kita memberikan informasi untuk Anda. Saya pamit, Reza Baluel pamit. Dan Kamaratiku semua pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.